Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 959, tidak ada, 2. Ling Tiansu tetap diam dengan wajah cemberut. Yun Feng melirik istri putra kedua. Bukan tempatmu untuk mengganggu kesepakatan antara Ling Xiaoyun dan tuan keluarga Ling. Melihat tatapan Yun Feng tertuju padanya, istri putra kedua agak bingung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu aku ikut campur? Bagaimana saya berani? Guru, tidak percaya apa yang dia katakan. Orang luar ini mengganggu bisnis keluarga Ling tanpa izin. Dia terlalu tak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? Anda tahu betul dalam pikiran Anda. Yun Feng berteriak keras. Wajah istri putra kedua itu sedikit pucat. Itu tidak mungkin. Dia tidak akan tahu. Dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa dia begitu yakin bahwa dia melakukannya? Apa yang sedang terjadi? Yun Feng, kamu mengganggu bisnis keluarga Ling tanpa izin. Ling Tiansu akhirnya berkata sambil menatap Yun Feng dengan sedikit kemarahan di mata hitamnya. Yun Feng mencibir. Tuan Ling, Anda tidak tahu. Serangan ketiga saat itu ditambahkan. Petik 2. Apa maksudmu? Ling Tiansu mengerutkan kening. Yun Feng meliriknya. Serangan saat itu dicampur dengan kekuatan ruang orang lain. Itu adalah kekuatan dari beberapa ruang yang digabungkan. Kamu benar-benar sangat membenci Ling Xiaoyun. Ling Tiansu tercengang. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melihat sekelompok orang di belakangnya. Semua orang segera menundukkan kepala dan tetap diam. Ekspresi Ling Tiansu saat ini sangat menakutkan. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Dengan raungan marah, tanah tampak bergetar. Ling Xiaoyun berdiri di sana dengan lemah dan tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mendengar itu. Kemudian, sudut mulutnya melengkung dan dia tersenyum mengejek. Ling Tiansu melirik semua orang di sini dengan amarah di matanya. Siapa yang melakukan ini? Keluar. Jangan kira aku tidak tahu. Orang-orang muda dari keluarga Ling segera gemetar dan terdiam. Mata menantu perempuan kedua berkilauan. Dia takut beberapa orang itu akan mengambil inisiatif untuk mengaku karena mereka takut pada Ling Tiansu. Dia segera berkata, Tuan, bukankah itu pantas mati? Ling Tiansu tiba-tiba berbalik dan meliriknya dengan ganas seperti serigala. Napas istri putra kedua itu langsung sesak. Kamu tidak diizinkan menyela di sini. Hati Yun Feng penuh dengan penghinaan ketika dia melihat pemandangan seperti itu. Melihat betapa lemahnya Ling Xiaoyun, mata hitam Yun Feng berkilauan. Tuan Ling, bisakah kamu mendengarkanku? Ling Tiansu berbalik dengan kaku. Sudut mulut Yun Feng meringkuk. Ling Xiaoyun tidak masuk ke rumah keluarga Ling sendirian. Dia dijemput. Dia sudah terluka parah saat itu. Dia tidak punya pilihan. Jika itu dia, saya tidak berpikir dia akan mengambil inisiatif untuk masuk. Yun Feng menunjuk Mo Changge dan mendorong semua tanggung jawab kepadanya. Mo Changge tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan tersenyum canggung. Ling Tiansu tercengang. Dia memandang Mo Changge, yang tertawa kecil. Yah, itu benar. Aku menjemputnya. Tuan Ling tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa bergerak bebas, kan? Wajah Ling Tiansu berkedut lagi. Anggota keluarga Ling tercengang lagi. Menantu perempuan kedua menggigit bibirnya dengan keras, mengetahui bahwa segala sesuatunya sangat mungkin berubah. Mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam keluarga Ling dan dipaksa masuk ke dalam keluarga Ling adalah dua konsep yang berbeda. Jika Ling Xiaoyun tidak masuk ke dalam keluarga Ling secara sukarela, apa yang Guru Ling katakan saat itu tidak akan diperhitungkan. Ling Xiaoyun diusir dari keluarga Ling. Berbicara secara logis, bahkan kamu tidak punya hak untuk menghukumnya. Suara Yun Feng menjadi dingin. Alis Ling Tiansu tiba-tiba melonjak beberapa kali. Apa maksudmu? Yun Feng tertawa. Penyebab masalah ini tidak lebih dari duel. Ling Xiaoyun mengatakan itu adalah pertempuran yang adil, tetapi Jalang itu mengatakan Ling Xiaoyun bermain kotor. Ling Jiahua juga terluka parah saat ini. Tak satu pun dari kita yang tahu kebenaran masalah ini. Tentu saja, tak satu pun dari mereka bisa dipercaya. Petik 2. Ling Tiansu berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Kemarahan di hati menantu kedua naik setelah dipanggil Jalang oleh Yun Feng. Apa maksudmu mereka tidak bisa dipercaya? Dia adalah orang yang menggunakan trik kotor untuk menyakiti Jiahua. Beraninya kau memanggilku Jalang? Yun Feng langsung mengabaikan Jalang menggonggong ini.
Karena keadilan pertempuran ini masih harus diverifikasi, mengapa kita tidak melakukannya lagi? Tetapkan aturan di depan semua orang dan biarkan mereka berdua bertarung lagi. Pada saat itu, tidak ada yang akan memiliki keluhan bahkan jika salah satu dari mereka mati. Petik 2. Ling Tiansu tercengang. Putaran lain. Anggota lain dari keluarga Ling juga tercengang. Istri putra kedua terkejut. Putaran lain. Lagi. Jiahua terluka parah dan tidak bisa bangun. Bagaimana kita bisa bersaing? Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu mari kita tunggu dia bangun. Mengapa? Apakah keluarga Ling bahkan tidak memiliki keberanian untuk bersaing lagi? Atau apakah kebenaran seperti yang dikatakan Ling Xiaoyun, bahwa ini adalah pertempuran yang tidak adil? Petik 2. Mengapa kita harus bersaing hanya karena kamu berkata begitu? Menantu perempuan kedua berteriak. Yun Feng tersenyum lagi setelah mendengar itu. Kenapa kita tidak? Karena Anda mengatakan bahwa pertempuran itu tidak adil, mari kita lakukan yang adil. Karena Anda mengatakan bahwa Ling Xiaoyun mengalahkan Ling Jiahua dengan trik kotor, biarkan Ling Jiahua mengalahkan Ling Xiaoyun dengan kekuatannya di depan semua orang. Jika Anda tidak ingin bersaing, apakah Anda bersalah? Kata-kata tajam Yun Feng langsung membuat istri putra kedua itu terdiam. Kamu, setelah berbicara lama, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berbalik dan melihat Ling Tiansu, tetapi ekspresi Ling Tiansu membuatnya benar-benar terdiam. Tuan Ling, bagaimana menurutmu? Yun Feng berteriak saat dia melihat Ling Tiansu tanpa rasa takut di mata hitamnya. Ling Tiansu tetap diam, tapi Yun Feng tidak terburu-buru. Jika keluarga Ling bersikeras menyerang Ling Xiaoyun, aku pasti tidak akan menghindarinya. Ling Tiansu menyipitkan mata hitamnya. Dia tidak akan tinggal keluar dari itu. Ling Tiansu tidak gugup tentang Yun Feng, tapi Yao Guang, yang bersama Yun Feng. Hati Ling Tiansu langsung bergejolak. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. Karena seseorang selalu mengatakan bahwa itu adalah pertempuran yang tidak adil, mereka harus bertarung dengan adil lagi. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ling Tiansu berkata dengan suara yang dalam. Istri putra kedua segera menjadi pucat. Duel lagi. Guru, ini tidak akan berhasil. Ling Tiansu menatap istri putra kedua dengan dingin. Apa yang dibutuhkan Ling Jiahua? Kepala pelayan akan mengirimkannya kepadamu. Ini, Jiahua terluka parah. Dia tidak akan bisa menjadi lebih baik dalam beberapa saat, menantu kedua berkata dengan ragu, tetapi Ling Tiansu tersenyum dingin. Mengapa? Apakah dia tidak akan pernah menjadi lebih baik? Istri putra kedua menggerakkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Ling Tiansu menatap Yun Feng. 1 bulan adalah batasnya. Dalam 1 bulan, biarkan kedua orang ini bertarung lagi di keluarga Ling. Kali ini, mereka tidak akan mengeluh apakah mereka hidup atau mati. Bab 960, tidak ada 3. Istri putra kedua segera gemetar. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Itu terlalu pendek. Yun Feng meringkuk bibirnya dan tersenyum. Baiklah, 1 bulan itu. Beberapa orang harus menyembunyikan niat mereka di perut mereka. Tidak akan baik jika mereka mengekspos diri mereka sendiri. Petik 2. Mata menantu perempuan kedua berkilau beberapa kali dan kebencian di hatinya bangkit lagi. 1 bulan, sialan. Yun Feng, kamu membuat gunung dari sarang tikus tanah. Seberapa baik kecil itu bisa pulih setelah menerima 2 serangan dari Ling Tiansu dalam 1 bulan. Adapun Jiahua, itu pasti tidak masalah. Menantu perempuan kedua tidak mengatakan apa-apa lagi. Masalahnya diselesaikan begitu saja. Anggota keluarga Ling segera bubar. Ling Xiaoyun tinggal bersama Yun Feng untuk terus memulihkan diri. Menantu perempuan kedua memelototi Yun Feng dengan ganas sebelum dia pergi. Yun Feng tidak bisa diganggu sama sekali. Penatua 2 dimensi pergi dengan Ling Tiansu, seolah-olah mereka ingin mendiskusikan sesuatu secara rahasia. Lelucon itu akhirnya berakhir. Ling Xiaoyun dibantu masuk ke kamar Kulanyi lagi. Pada saat ini, dia tidak tahan lagi dan pingsan. Tunggu, biarkan dia bertahan. Mo Changge duduk di samping dan berkata sambil melihat Ling Xiaoyun yang tidak sadarkan diri. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya pada pegangan. Kulanyi memeriksa luka Ling Xiaoyun dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Mo Changhai duduk di sisi lain. Apakah 1 bulan cukup? Yun Feng tersenyum. Cukup, Ling Xiaoyun tidak membutuhkan pemulihan. Dia perlu dipojokkan.
Setelah memeriksa luka Ling Xiaoyun, Kulanyi duduk di sebelah Yun Feng dan melirik Mo Changge dengan matanya yang indah. Apakah cedera Ling Jiahua benar-benar seperti yang dikatakan wanita jalang itu? Dia tidak sadar, Ling Xiaoyun mungkin tidak membiarkan Ling Jiahua lolos tanpa cedera, tapi agak berlebihan bahwa dia masih tidak sadarkan diri hari ini. Mo Changge terkekeh dan menatap Yun Feng. Yun Feng, aku akan memberitahumu jika kamu ingin tahu. Kulanyi menggertakkan giginya dan memegang pinggang Yun Feng dengan satu tangan. Dia mengangkat alisnya dan menatap Mo Changge. Senyum di wajah Mo Changge membeku sesaat. Yun Feng menamparkan tangan Kulanyi. Bagaimana situasinya dengan Ling Jiahua? Melihat lengan Kulanyi ditampar, Mo Changge tersenyum. Dia hidup dan kuat sekarang, tapi dia terkurung di kamarnya. Beberapa dari mereka mencibir setelah mendengar itu. Jika itu masalahnya, wanita jalang itu benar-benar pintar. Dia mengatakan bahwa Ling Jiahua terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan ingin Ling Xiaoyun mati. 1 bulan. Pelacur ini mungkin menikmati dirinya sendiri, kata Kulanyi dengan dingin. Yun Feng, bagaimanapun, mendengus jijik dan melirik Ling Xiaoyun, yang tidak sadarkan diri di tempat tidur. Menikmati dirinya sendiri. Biarkan dia menikmati dirinya sendiri untuk sementara waktu. Dia akan menangis. Rumah keluarga Ling menjadi sedikit tenang karena saran Yun Feng untuk mengadakan pertarungan yang adil. Masalah tentang Ling Xiaoyun menjadi topik diskusi untuk semua orang di keluarga Ling lagi. Putra terlantar yang diusir saat itu kembali. Pertempuran keduanya dengan Ling Jiahua membuat wilayah keluarga Ling mendidih. Jika Anda ingin bertarung, bertarung saja. Meskipun Ling Jiahua tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang kemampuan untuk mengendalikan ruang, Ling Xiaoyun tidak akan menjadi lawannya sama sekali jika dia menggunakan kekuatan ruang. Istri putra kedua selalu mengklaim bahwa pertempuran saat itu tidak adil dan bahwa Ling Xiaoyun bermain kotor. Secara alami, anggota keluarga Ling ada di pihak mereka. Semua orang setuju bahwa mereka harus memberi Ling Xiaoyun pelajaran dalam pertempuran ini dan melihatnya kalah dengan adil. Selama 1 bulan, ketika semua anggota keluarga Ling sedang menunggu dengan cemas untuk pertempuran ini, halaman Ling Jiahua adalah pemandangan yang berbeda. Ling Jiahua, yang diduga terluka parah dan tidak sadarkan diri, sedang duduk di samping tempat tidur pada saat ini. Pipinya merah dan sehat dan matanya cerah. Tubuhnya yang sedikit gemuk membuatnya terlihat lembut dan dia seharusnya makan dengan baik. Ibu, apa maksudmu bertengkar lagi? Aku tidak berkelahi. Kenapa itu masih hidup? Ling Jiahua berkata dengan marah saat daging di pipinya bergetar beberapa kali. Apakah kamu pikir aku tidak ingin itu mati? Kamu terluka parah olehnya saat itu dan sekarang, ayahmu di penjara. Aku sudah memikirkan banyak cara, tapi seseorang ikut campur dan tidak bisa membunuh itu. Ini semua karena Yun Feng. Sungguh pembuat onar. Betul sekali. Jika bukan karena dia, kecil itu akan mati berkali-kali. Ibu, tidak bisakah kamu memikirkan cara untuk menyingkirkannya secara diam-diam? Mata Ling Jiahua yang menyipit berkilauan saat dia menatap ibunya dengan antisipasi. Bunuh dia diam-diam. Dia bersama Yun Feng sekarang. Aku tidak bisa menghubunginya bahkan jika aku punya 10 tangan lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita bertarung, aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Ling Jiahua teringat pertarungan dengan Ling Xiaoyun terakhir kali. Jika ayahnya tidak datang untuk membantunya, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh Ling Xiaoyun. Apa maksudmu kamu tidak bisa mengalahkannya? Berapa banyak itu bisa pulih dalam 1 bulan? Jangan lupa bahwa dia mengalami 2 serangan dari Ling Tiansu. Bahkan jika dia pulih dalam 1 bulan, kamu masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Betulkah? Itu benar. 2 serangan guru membunuh atau melumpuhkannya. Apakah itu terbelakang? Dia bahkan menerima serangan guru. Hahaha. Dia pantas dipukuli sampai mati olehku kali ini. Istri kedua tertawa. Jiahua, kamu jelas lebih unggul dalam pertempuran ini. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Anda harus membunuh ini. Duel. Baiklah, mari kita bunuh itu. Aku akan melihat apa yang Yun Feng katakan. Ibu, aku tidak pernah mengerti, itu sudah diusir. Mengapa kamu dan ayah harus membiarkan itu mati? Apa hubungannya kematiannya denganku? Istri putra kedua memutar matanya ke arah Ling Jiahua. Apa yang Anda tahu? Pasti ada sesuatu di balik pengusirannya saat itu. Mengapa Ling Tiansu tidak membiarkan itu mati lagi dan lagi? Dia pikir orang lain tidak bisa melihatnya,
tapi saya melihatnya. Pasti ada sesuatu pada itu. Ayahmu dan aku telah mencari selama bertahun-tahun, tapi kami masih belum menemukan ini. Ling Tiansu pasti telah mengirimnya pergi secara diam-diam. Karena dia sangat peduli dengan ini, itu membuktikan bahwa posisi pemimpin keluarga Ling kemungkinan besar akan menjadi milik itu suatu hari nanti. Petik 2. Apa? Bagaimana mungkin? Bukankah hewan itu pecundang? Apakah kamu tahu apakah dia pecundang atau tidak? Kita harus menyingkirkan pembuat onar ini selamanya sebelum sesuatu terjadi. Dia datang kepada kita sendiri. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Berbicara sampai saat ini, wajah menantu perempuan kedua itu penuh dengan kebencian. Mengapa Ling Tiansu harus menjadi pemimpin? Kekuatan ayahmu tidak buruk dan dia berkali-kali lebih baik dalam bersosialisasi daripada Ling Tiansu. Posisi pemimpin seharusnya menjadi milik ayahmu. Keluarga Ling telah berkembang begitu banyak dan ayahmu telah melakukan banyak hal. Mengapa Ling Tiansu harus menikmati semua kemuliaan dan kekayaan sendirian? Anda ingin memberikan posisi untuk anak itu. Bermimpilah. Bab 961, tidak ada 4. Setelah mendengar itu, Ling Jiahua menyipitkan matanya dengan ganas. Baiklah, aku pasti akan mengambil nyawa hewan itu kali ini untuk mencegah masalah di masa depan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Semua orang di keluarga Ling tahu tentang duel kedua antara Ling Xiaoyun dan Ling Jiahua. Tidak ada berita dari halaman Yun Feng di mana Ling Xiaoyun berada. Semua orang di keluarga Ling tahu betul bahwa Ling Xiaoyun terluka parah. Bagaimana dia bisa pulih dalam sebulan? Ling Xiaoyun pasti akan kalah dalam duel ini. Jika dia memiliki pengetahuan diri, dia mungkin juga mengambil 1 bulan ini untuk melarikan diri dari wilayah keluarga Ling, tapi itu tidak mungkin. Hari duel segera tiba. Lokasi pertempuran antara mereka berdua berada di tempat latihan rumah utama keluarga Ling. Tempat pelatihan ini adalah tempat semua generasi muda dari keluarga Ling berkultivasi. Hari ini, tidak ada yang berlatih di tempat latihan yang besar. Mereka semua berdiri di sekitar tempat latihan dan mengelilinginya dengan erat. Anggota keluarga Ling tampaknya semua keluar, apakah mereka muda atau tua. Mereka semua datang ke tempat latihan. Tempat ini, yang biasanya hanya ramai dengan anak muda, menjadi tempat paling ramai di keluarga Ling saat ini. Anggota keluarga Ling tidak akan melewatkan tempat ini hari ini, atau pertempuran yang akan diadakan di sini. Pecundang itu masih memiliki wajah untuk bertarung dengan Ling Jiahua. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa dia dipukuli oleh tuan hari itu. Dia mungkin terluka parah. Dia tidak mengusulkan pertempuran ini. Itu adalah Yun Feng. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh tuannya. Petik 2. Oh, jadi, dia akan hidup dengan imbalan duel ini. Dia mungkin hanya memiliki 1 bulan ekstra untuk hidup. Langkah Yun Feng tidak terlalu berguna. Ling Xiaoyun adalah pecundang dalam keluarga Ling. Siapa lagi di keluarga Ling yang kalah selain dia? Meskipun Ling Jiahua bukan figur top, dia kurang lebih kuat. Ling Xiaoyun sedang menggali kuburnya sendiri kali ini. Kenapa dia kembali? Apakah seseorang menendang kepalanya? Siapa tahu. Tunggu dan lihat saja. Ling Jiahua tidak akan membiarkan Ling Xiaoyun pergi. Dengan kepribadiannya. Tut-tut, meskipun dia seharusnya berada di pihak kita, Ling Jiahua itu. Orang-orang muda di sekitar arena mulai berdiskusi secara pribadi. Itu sangat hidup. Semua tetua keluarga Ling ada di sini. Terlepas dari putra kedua keluarga Ling, yang dipenjara, yang lainnya semua berdiri di belakang Ling Tiansu dengan hormat. Apakah mereka berdua di sini? Ling Tiansu bertanya kepada kepala pelayan di sebelahnya. Kepala pelayan diam-diam menyeka keringatnya. Tuan muda Jiahua sudah ada di sini, tapi Ling Xiaoyun belum ada di sini. Apakah dia bersembunyi dalam ketakutan dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Kata istri anak kedua dengan sinis di samping. Putra ketiga dari keluarga Ling, yang terluka, juga datang. Wajahnya agak pucat, tapi tubuhnya baik-baik saja. Saudaraku, apakah kamu ingin aku melihatnya? Ling Tiansu mendengus. Melarikan diri. Mari kita bicarakan setelah dia keluar. Ling Tiansu menatap tempat latihan yang kosong. Putranya bukanlah seseorang yang akan melarikan diri. Dengan kepribadian Ling Xiaoyun, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Menantu kedua mendengus jijik dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Menurut pendapatnya dan di mata keluarga Ling,
hasil duel hari ini sudah diputuskan sebelum dimulai. Waktu duel belum tiba. Tempat pelatihan penuh dengan kegembiraan dan diskusi. Ling Jiahua sudah agak tidak sabar. Jika bukan karena ibunya yang terus mengedipkan mata padanya, dia mungkin tidak akan bisa duduk diam. Akhirnya, saat pertempuran tiba, kepala pelayan berjalan ke sisi Ling Tiansu. Guru, sudah waktunya. Ling Xiaoyun masih belum ada di sini. Haruskah kita mengirim seseorang? Kepala pelayan tidak mengatakan apa-apa lagi, karena wajah Ling Tiansu tiba-tiba menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan kepala pelayan sudah bangkit dan pergi. Tuan, apa yang saya katakan? Apakah anak itu sudah kabur? Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri, itu tidak berarti bahwa Yun Feng tidak. Kata menantu kedua dengan sinis. Ling Tiansu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dengan tubuhnya menegang dan otot-otot di sekujur tubuhnya menegang saat ini. Terima kasih telah memikirkanku dengan sangat baik. Suara dingin menembus langit. Semua orang di tempat latihan sedikit terkejut. Mereka tanpa sadar melihat ke atas dan melihat 4 sosok terbang dengan cepat di langit. Mereka adalah Yun Feng dan yang lainnya. Ketika istri putra kedua melihat Yun Feng, dia menggigit bibirnya dengan keras dan mengutuk diam-diam. Yun Feng mendarat dari langit dengan senyum tipis di sudut mulutnya dan berdiri di depan Ling Tiansu. Tuan Ling. Yun Feng menyambutnya dengan sopan. Ling Tiansu menatapnya dengan wajah tegang, seolah ingin menanyakan sesuatu. Yun Feng tidak terburu-buru. Dia melihat sekeliling pada kerumunan di sekitar tempat latihan. Haha, tempat ini benar-benar ramai hari ini. Yun Feng, di mana Ling Xiaoyun? Mungkin, putra ketiga dari keluarga Ling terengah-engah dan bertanya. Yun Feng terkekeh dan mengabaikannya. Bagaimana aku tahu di mana dia? Kamu, putra ketiga dari keluarga Ling tercengang dengan apa yang dikatakan Yun Feng. Darahnya segera melonjak dan wajahnya menjadi lebih pucat. Yun Feng menatap Ling Tiansu sambil tersenyum. Tuan Ling, karena sudah waktunya untuk pertempuran, biarkan kedua belah pihak bertarung. Apakah Anda tidak tahu apakah Ling Xiaoyun akan lari? Petik 2. Mata Ling Tiansu menjadi gelap. Dia menatap Yun Feng dalam-dalam beberapa kali dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya, dan kepala pelayan segera melangkah maju. Sudah waktunya untuk duel. Ling Jiahua, yang telah menunggu dengan tidak sabar, menggigil ketika mendengar suara itu. Dia melompat dengan gesit ke tengah tempat latihan dan melihat sekeliling. Hewan itu benar-benar tidak memiliki keberanian. Ling Jiahua berdiri di tengah sendirian. Melihat itu, ibunya berkata dengan dingin, siapa yang tidak bisa melihat apakah pertempuran saat itu adil? Selalu ada senyum di sudut mulut Yun Feng dan dia sepertinya tidak terburu-buru sama sekali. Dia memandang Ling Jiahua di arena dengan ejekan yang mendalam di mata hitamnya. Ling Jiahua, yang berada di tengah arena, menunggu beberapa saat dan masih tidak melihat Ling Xiaoyun keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit, Ling Xiaoyun. Pecundang, keluar jika Anda punya nyali. Keluar dan lawan aku jika kamu memiliki kemampuan. Apakah kamu takut? Kamu pecundang dari keluarga Ling. Apakah ada yang salah dengan lemak itu? Mo Changge berkata di samping. Istri putra kedua itu langsung marah besar setelah mendengar itu. Yun Feng berkomentar dengan acuh tak acuh, tidak bisakah kamu melihat apakah ada yang salah? Bab 962, tidak ada, 5. Ku Lanyi tertawa. Ada yang salah. Sesuatu yang sangat salah. Mu Changhai, yang terlihat sangat dingin, berkata setelah beberapa saat, ini genetik. Beberapa dari mereka berbicara dan berkomentar sendiri. Ekspresi menantu kedua di samping sudah berubah beberapa kali. Namun, dia tidak bisa berkobar pada kesempatan seperti itu. Dia mungkin dikritik oleh beberapa orang ini lagi. Ling Xiaoyun, kamu pengecut. Mengapa? Apakah Anda bersembunyi karena Anda tahu Anda tidak bisa mengalahkan saya? Hahaha, jangan takut. Selama Anda bersujud kepada saya beberapa kali, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup. Setelah Ling Jiahua berteriak, dia tertawa terbahak-bahak. Beberapa anak muda dari keluarga Ling juga tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang segera mulai bersorak. Ling Jiahua bahkan lebih arogan. Dia mengangkat wajahnya yang gemuk dan terus tertawa. Namun, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Ling Jiahua hanya merasakan sakit yang tajam dari punggungnya. Seluruh tubuhnya membungkuk tak terkendali dan lututnya mati rasa. Dia berlutut di tanah dengan keras.
Jiahua, menantu perempuan kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keras setelah melihat itu. Dia tanpa sadar menatap Yun Feng. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah perbuatannya, tetapi Yun Feng tidak melakukan apa-apa. Dia memandang Ling Jiahua, yang sedang berlutut di tengah ruangan, mengejek. Kulanyi mengangkat alisnya. Dia di sini. Yun Feng tertawa. Ya, dia seharusnya ada di sini, meskipun dia agak terlambat. Yun Feng, apakah Anda melakukan itu? Anda mengganggu bisnis keluarga Ling lagi dan lagi. Kamu pikir kamu siapa? Siapa di sini? Apakah Anda memiliki bantuan? Istri putra kedua berubah menjadi anjing gila lagi dan menggonggong pada Yun Feng. Yun Feng mencibir. Kamu akan segera tahu siapa yang ada di sini. Apa maksudmu? Istri putra kedua bingung, tetapi Ling Tiansu tampaknya memahami sesuatu. Dia tiba-tiba mengalihkan mata hitamnya ke pusat tempat latihan. Yang mana itu? Pergi dari sini. Ling Jiahua berdiri dengan gemetar dengan lututnya. Begitu dia berdiri diam, rasa sakit luar biasa yang sama datang lagi dan dia jatuh berlutut lagi. Anggota keluarga Ling, yang sedang menonton drama, semuanya sedikit tercengang. Apa yang Ling Jiahua lakukan? Menghibur dirinya sendiri. Berlutut. Lemak, apakah kamu memanggilku? Sebuah suara muda dan kuat datang, seolah-olah itu datang dari tempat yang tak terbatas. Itu memasuki telinga semua orang dengan jelas, membuat semua orang gemetar. Retakan. Suara retakan ruang bergema dan retakan muncul di ruang di tengah tempat latihan. Anggota keluarga Ling semua tercengang. Ling Jiahua tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya lebar-lebar ketika dia melihat celah ruang. Ini. Ling Tiansu mengepalkan tinjunya erat-erat dan pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sepasang tangan dengan sendi yang berbeda dan jari-jari panjang terulur dari celah spasial, diikuti oleh tubuh muda dan tinggi. Dia tidak memiliki janggut yang berantakan lagi. Wajah yang agak halus tapi jantan muncul di depan mata semua orang. Semua anggota keluarga Ling tersentak. Mata menantu perempuan kedua hampir keluar. Seluruh tubuhnya terus bergetar. Ini tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Bukankah Ling Xiaoyun pecundang? Bukankah dia sama sekali tidak memiliki persepsi tentang kekuatan ruang? Bagaimana mungkin seorang pecundang yang dikeluarkan dari keluarga Ling memiliki kekuatan ruang yang begitu besar? Bagaimana mungkin? Tempat latihan itu sunyi. Semua orang di keluarga Ling tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka tercengang, benar-benar tercengang. Ada senyum di mata Yun Feng dan yang lainnya. Ling Xiaoyun bukan lagi pion yang ditinggalkan. Dia bukan lagi pecundang yang diusir dari keluarga Ling. Ling Xiaoyun telah dilahirkan kembali. Ling Jiahua berlutut di tanah dan mengangkat tangannya yang gemuk dengan gemetar, menunjuk pada pemuda yang berjalan keluar dari celah ruang di depannya. Jari-jarinya terus gemetar. Ling Xiaoyun. Ling Xiaoyun menatap Ling Jiahua dengan matanya yang seperti elang, dan melihat kepanikan, ketakutan, dan keraguan di matanya. Dia melambaikan tangannya, dan celah ruang yang robek langsung tertutup. Ling Jiahua tersentak keras. Gemuk, apa yang kamu teriakkan tadi? Aku, suara Ling Jiahua bergetar. Tubuhnya, yang berlutut di sana, juga terus bergetar. Orang di depan matanya adalah Ling Xiaoyun. Cek, siapa bilang dia pecundang? Bagaimana bisa seorang pecundang memiliki kekuatan spasial yang begitu kuat? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia bilang Ling Xiaoyun adalah seorang pengecut. Jika Anda bersujud padanya, dia akan mempertimbangkan untuk melepaskan Anda, kata Yun Feng santai. Ling Xiaoyun mengangkat alisnya dan tersenyum. Melihat senyum Ling Xiaoyun, Ling Jiahua menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Ling Xiaoyun tertawa dan meraih udara. Ling Jiahua segera berteriak seperti babi yang disembelih. Ah! Jeritan ini menyebar ke seluruh tempat latihan. Ling Jiahua dan Ling Xiaoyun sama sekali tidak berada di level yang sama dalam hal kontrol kekuatan ruang. Anggota keluarga Ling di samping semuanya basah oleh keringat dingin. Apa sebenarnya yang salah dengan Ling Xiaoyun? Dengan kekuatan ruangnya, pemimpin keluarga mungkin satu-satunya yang bisa melampaui dia. Putra ketiga dari keluarga Ling ketakutan. Bahkan dia tidak bisa mengikuti kekuatan ruang Ling Xiaoyun. Apa yang sedang terjadi? Ibu, selamatkan aku, selamatkan aku. Tubuh Ling Jiahua terangkat ke udara. Tubuhnya yang gemuk jelas sedang diperas.
Seluruh tubuhnya hampir cacat. Ling Xiaoyun berdiri di sana dengan wajah dingin. Menguasai. Ini tidak adil. Dia tidak seharusnya seperti ini. Itu pasti Yun Feng. Metode apa yang digunakan Yun Feng? Mereka menipunya. Menantu perempuan kedua berlari ke sisi Ling Tiansu. Ling Tiansu mengerutkan bibirnya dengan erat dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya sangat suram dan pembuluh darah di dahinya juga menunjukkan tanda-tanda bermunculan. Dia tidak bisa lebih jelas tentang apakah putranya selingkuh atau tidak. Kemampuan persepsi ruang yang dia segel di tubuh Ling Xiaoyun sudah meledak. Bakat anak ini membuatnya meningkat pesat dalam waktu singkat. Melihat bahwa Ling Tiansu tidak mengatakan apa-apa, istri putra kedua segera bergegas ke depan. Yun Feng mengulurkan lengannya dan kekuatan mental yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh tempat latihan dalam sekejap. Istri putra kedua dibangkitkan kembali oleh kekuatan mental yang kuat ini dengan keras. Bab 963, tidak ada, 6. Kami ingin duel ini adil. Tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Bukan siapa-siapa. Kekuatan mental Yun Feng membentuk dinding kekuatan mental yang tebal dan tinggi di sekitar tempat latihan, mengelilingi Ling Xiaoyun dan Ling Jiahua dengan kuat. Semua orang di keluarga Ling terhalang di luar oleh dinding mental ini. Setelah menantu kedua ditolak oleh kekuatan mental Yun Feng, dia berdiri dari tanah dalam keadaan menyesal dan menatap Yun Feng dengan tegas. Kamu orang luar, kenapa harus ikut campur? Yun Feng, kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Ah! Jeritan Ling Jiahua di tempat latihan tidak berhenti. Tubuhnya terjepit di udara oleh Ling Xiaoyun dengan keras dan otot-ototnya terus berubah bentuk. Ibu, selamatkan aku, selamatkan aku. Ling Jiahua menatap ibunya dengan mata merah yang penuh ketakutan. Melihat Ling Jiahua seperti ini, mata istri keduanya memerah. Menguasai, Jiahua akan mati. Ling Tiansu telah berdiri di sana diam-diam. Anggota keluarga Yun, yang dipisahkan oleh dinding mental Yun Feng, tidak terlihat lebih baik. Beberapa anak muda tidak percaya dan ingin bergegas ke depan, tetapi mereka semua terpental kembali oleh kekuatan mental Yun Feng tanpa kecuali. Menyadari bahwa Ling Tiansu terdiam, istri putra kedua berlari lagi dan terpental kembali dengan keras seperti yang diharapkan. Kakak ipar kedua, putra ketiga dari keluarga Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia berbalik dan menatap saudaranya. Saudaraku, kamu tidak bisa hanya melihat Jiahua mati di sini. Kakak ipar kedua hanya memiliki satu putra. Jika dia meninggal, keluarga kakak kedua akan. Pelipis Ling Tiansu berdebar keras beberapa kali, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Ling Xiaoyun, yang telah benar-benar berubah, di tengah tempat latihan. Dia tidak bisa menenangkan kegembiraan di hatinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Hidup dan mati tidak dapat diprediksi dalam pertempuran. Jika Ling Jiahua tidak bisa mati, Ling Xiaoyun bisa. Yun Feng berbalik dan menatap mereka dengan dingin. Putra ketiga keluarga Ling segera berteriak dengan marah. Yun Feng, bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi keluarga Ling. Sebagai orang luar, kamu harus tahu identitasmu. Pribadi. Jadi, Anda mengakui bahwa Ling Xiaoyun adalah anggota keluarga Ling. Kalau tidak, mengapa itu bersifat pribadi? Yun Feng meliriknya dengan dingin dan kemudian menoleh ke samping. Siapapun yang ingin mati, jangan ragu untuk mencoba. Masih ada anak muda yang ingin menembus dinding mental Yun Feng di tempat latihan. Yun Feng mendengus jijik dan tidak menunjukkan belas kasihan lagi. Orang-orang muda yang mencoba melewati dinding mental semuanya terpental dengan keras dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Semua orang di keluarga Ling terkejut. Pada saat ini, Ling Tiansu akhirnya berkata, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu pertempuran ini. Kamu tidak bisa mengeluh bahkan jika kamu mati di sana. Petik 2. Saya hanya punya satu putra, Jiahua. Ling Tiansu. Sebagai pemimpin keluarga Ling, Anda mengabaikan kehidupan anggota keluarga Anda. Anda tidak pantas menjadi pemimpin. Mengapa? Ling Xiaoyun kembali sekarang. Meskipun saya tidak tahu apa yang salah dengan ini, saya tahu bahwa Anda ingin ini mewarisi posisi pemimpin keluarga Ling. Meskipun ini cukup cakap, jangan lupa bahwa dia sudah dikeluarkan dari keluarga Ling. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam keluarga Ling atau menyentuh apapun dari keluarga Ling. Kakak ipar kedua, apakah kamu sudah selesai? Ketika putra ketiga dari keluarga Ling melihat bahwa menantu perempuan keduanya sangat tidak bijaksana, dia segera menariknya ke samping. Kakak,
Kakak ipar kedua cemas. Jangan dibawa ke hati. Menantu perempuan kedua tiba-tiba melepaskan tangan putra ketiga dari keluarga Ling dan berdiri. Mengapa? Saya tidak salah. Ling Tiansu, katakan padaku, apakah kamu cocok menjadi pemimpin keluarga? Anda melindungi anak terlantar yang telah diusir. Jangan memanfaatkan dia. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, turunlah dan biarkan orang lain melakukan pekerjaan itu. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan pemandangan. Kata istri putra kedua dengan marah sambil dadanya terus berfluktuasi. Ling Tiansu berdiri di sana dengan wajah muram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng mendengarkan dengan penuh minat dan ejekan tak berujung di matanya. Apakah ini kesedihan keluarga besar? Celepuk. Suara keras datang dari pusat tempat latihan. Tubuh Ling Jiahua tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Ling Xiaoyun sudah menarik tangannya dan menginjak tubuh Ling Jiahua. Ling Jiahua berteriak lagi dan hanya bisa membiarkan Ling Xiaoyun menginjaknya. Jiahua, Jiahua, menantu perempuan kedua tidak memiliki siapapun di matanya sekarang, hanya Ling Jiahua, yang masih bernafas di tanah. Meskipun dia menyesali apa yang dia katakan saat itu dalam pikirannya, dia sudah mengatakannya sekarang dan tidak ada jalan keluar. Dia akan keluar semua sekarang. Selama Jiahua tidak mati, semuanya baik-baik saja. Orang yang pantas mati adalah Ling Xiaoyun, kecil ini. Setelah distorsi spasial yang kuat saat itu, sudah ada luka yang jelas di tubuh Ling Jiahua. Ditambah dengan kulitnya yang halus dan luka di sekujur tubuhnya, Ling Xiaoyun menginjaknya dan berjalan mendekat, membuatnya kehilangan kekuatan terakhirnya. Dia hanya bisa berbaring di tanah, terengah-engah seperti babi gemuk yang telah lama berjuang untuk disembelih. Melihat Ling Jiahua seperti ini, mata menantu kedua menjadi merah. Ling Xiaoyun, jangan jatuh ke tanganku. Ling Xiaoyun tertawa dan mengabaikan ancaman istri putra kedua. Dia hanya berjalan ke Yun Feng. Yun Feng, kamu tidak perlu melakukan apa-apa tentang ini. Yun Feng tertawa. Aku tidak pernah menjadi orang yang sibuk. Dia melambaikan tangannya, dan dinding mental transparan di sekitar tempat latihan berubah menjadi kekuatan mental dan mundur ke tubuh Yun Feng. Ling Xiaoyun menatap Yun Feng. Aku akan mengingat bantuanmu. Yun Feng tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Menantu perempuan kedua bergegas dan memegang Ling Jiahua, yang penuh luka, di lengannya. Ling Jiahua mendengus beberapa kali dan menatap Ling Xiaoyun dengan kebencian di mata kecilnya. Jika ibu dan anak ini memiliki kesempatan dan kemampuan, mereka tidak akan membiarkan Ling Xiaoyun pergi. Ini mungkin masih mungkin di masa lalu, tapi itu tidak mungkin lagi sekarang. Ling Xiaoyun, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Setelah memeriksa luka di tubuh Ling Jiahua, istri putra kedua meraung keras dan kemudian tiba-tiba meludah. Kamu pantas ditendang. Anda layak menjadi pecundang. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan sekarang, Anda masih pecundang. Mereka yang melahirkanmu dan membesarkanmu adalah pecundang. Ark. Bab 964, Pergantian Peristiwa Tak Terduga 1. Begitu menantu kedua mengatakan ini, Ling Xiaoyun tiba-tiba berbalik. Wajahnya yang tampan, yang masih tenang saat itu, penuh amarah saat ini. Dia melambaikan tangannya dengan keras dan menantu perempuan kedua itu langsung ditarik oleh kekuatan yang kuat, terbang mundur dan mengenai pilar di empat sudut tempat latihan dengan keras. Dia memuntahkan darah dengan keras dan tubuhnya meluncur turun seperti layang-layang dengan tali yang putus. Ibu-ibu, melihat adegan ini, Ling Jiahua segera berjuang dan ingin merangkak, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sama sekali. Dia menatap Ling Xiaoyun dengan tajam dengan mata kecilnya. Beraninya kau menyakiti ibuku. Anda kecil. Ark. Jeritan lain datang. Serangan Ling Xiaoyun sangat cepat. Tidak ada yang mengharapkan itu. Anggota keluarga Ling, yang masih tenggelam dalam keadaan menantu kedua yang menyedihkan, hanya melihat bayangan hitam melintas di depan mata mereka. Tubuh Ling Jiahua terbang kembali dengan cepat. Anggota keluarga Ling hanya punya waktu untuk melihat wajahnya yang ketakutan dan bahkan terdistorsi dan mata kecilnya yang begitu lebar sehingga hampir keluar dari rongga mata mereka. Ark, Ling Jiahua berteriak. Ling Xiaoyun melambaikan tangannya lagi, melepaskan kekuatan ruang yang tak terlihat. Retakan. Tubuh Ling Jiahua menabrak pilar yang sama. Kepala dan tulang punggungnya tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Setelah beberapa retakan renyah, Ling Jiahua mati. Tubuh tak bernyawa Ling Jiahua mendarat di tanah dengan berat di sebelah ibunya,
yang masih hidup. Ketika dia melihat mayat Ling Jiahua, matanya melebar tiba-tiba. Ditambah dengan rambutnya yang berantakan, itu sangat menakutkan. Putra ketiga dari keluarga Ling tercengang ketika melihat pemandangan ini. Ling Xiaoyun, beraninya kamu. Putra ketiga dari keluarga Ling meraung dan hendak menyerang. Anggota lain dari keluarga Ling juga berbalik pada saat ini. Ling Xiaoyun membunuh anggota keluarga Ling di depan mata mereka. Banyak orang juga marah dalam sekejap. Ling Xiaoyun, yang berada di tengah tempat latihan, sangat marah. Dia tidak peduli bahwa dia sudah menjadi target semua orang. Dia tidak peduli jika orang lain menghinanya. Dia tidak peduli disebut binatang atau pecundang. Namun, tidak ada yang bisa menghina ibunya. Ketika anggota keluarga Ling hendak menyerang, Yun Feng tiba-tiba berdiri di samping Ling Xiaoyun dan menatap semua anggota keluarga Ling dengan dingin dengan mata hitamnya. Dia menggenggam tangannya dan bola elemen dengan warna berbeda muncul di tangannya. Api, air dan angin. Ketiga elemen ini terus-menerus terjalin, menggigit dan meraung, membentuk semacam warna yang seolah ingin menyilaukan mata orang lain. Bola elemen dari ketiga elemen ini terus memancarkan tekanan mengerikan yang menyelimuti seluruh tempat. Mata Ling Xiaoyun melebar saat melihat benda di tangan Yun Feng. Dia menatap Yun Feng dengan tidak percaya. Apakah itu? Perpaduan elemen. Dia bisa menggabungkan elemen yang berbeda bersama-sama. Dan, dia menggabungkan tiga elemen. Dia memiliki banyak elemen. Apa itu? Kenapa aku merasa panik? Apakah kamu merasa seperti itu? Monster macam apa Yun Feng itu? Dia menggabungkan berbagai elemen menjadi satu. Bukankah dia takut akan penghancuran diri? Siapa tahu? Dia pasti orang gila. Apakah dia gila atau tidak? Dia menggabungkan tiga elemen. Apakah kamu melihat itu? Dia memiliki banyak elemen. Anggota keluarga Ling yang ingin menyerang langsung berhenti menyerang. Putra ketiga dari keluarga Ling memandang Yun Feng dengan tercengang. Merasakan kekuatan mengerikan yang terus meledak dari bola elemen yang menyatu, hatinya sedikit gemetar. Duel belum berakhir. Mengapa? Apakah keluarga Ling menarik kembali kata-kata mereka? Sebagian besar anggota keluarga Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dan mundur setengah langkah. Mereka semua melihat bola terang yang terus bergulir di tangan Yun Feng dengan waspada. Ling Tiansu meraung dengan wajah cemberut, Ling Jiahua sudah mati. Pertempuran ini sudah berakhir. Ling Xiaoyun, pergi. Saudara laki-laki, kita tidak bisa membiarkan itu pergi. Putra ketiga dari keluarga Ling cemas setelah mendengar itu. Bagaimana dia bisa membiarkan Ling Xiaoyun pergi? Ling Tiansu menatap bola fusi unsur di tangan Yun Feng dan wajahnya berkedut beberapa kali. Yun Feng, cukup sudah. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Selama keluarga Ling tahu apa yang harus dilakukan, aku pasti tahu kapan harus berhenti. Dia melambaikan tangannya yang adil dan bola elemen yang mengintimidasi semua orang saat itu segera menghilang. Anggota keluarga Ling juga entah kenapa lega. Yun Feng awalnya ingin Ling Xiaoyun pergi dengan cepat, tetapi dia sudah berbalik dan berjalan langsung ke Ling Tiansu. Langkahnya sangat tegas dan dia tidak berhenti sama sekali. Dia berjalan perlahan di bawah tatapan seperti pisau dari keluarga Ling. Dia begitu gigih. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apa yang Ling Xiaoyun lakukan? Apakah dia tidak tahu bahwa sekelompok serigala sedang menatapnya? Meskipun kekuatan ruang yang dia keluarkan sangat kuat, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan begitu banyak orang. Dia tidak memiliki kesempatan kedua untuk membantunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Putra ketiga dari keluarga Ling tidak bisa membantu tetapi mundur ketika dia melihat Ling Xiaoyun berjalan lurus. Selain Ling Tiansu, semua orang di sekitarnya terus mundur karena gerakan Ling Xiaoyun. Ling Tiansu berdiri di sana dengan mantap dan menatap Ling Xiaoyun dengan tatapan yang dalam. Ling Xiaoyun perlahan berjalan mendekat dan menstabilkan dirinya 5 langkah di depan Ling Tiansu. Ayah dan anak itu saling memandang begitu saja. Ling Tiansu berkata dengan suara yang dalam, kamu hanya punya satu kesempatan. Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran. Ling Xiaoyun terdiam beberapa saat. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria itu hanya punya satu kesempatan. Jika Ling Xiaoyun tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan, dia tidak akan meminta Yun Feng untuk membantunya untuk kedua kalinya. Ling Xiaoyun tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan menatap mata Ling Tiansu. Aku tidak kembali untuk apapun, bukan untuk keluarga Ling, bukan untukmu. Pelipis Ling Tiansu berdenyut lagi dan bibirnya bergetar,
tapi dia tidak mengeluarkan suara. Aku hanya ingin memberi diriku jawaban ketika aku kembali kali ini. Ling Xiaoyun berkata perlahan dan jelas. Suaranya bergema di kepala Ling Tiansu seperti bel. Mengapa? Mata hitam Ling Xiaoyun berkilauan. Dia akhirnya bertanya mengapa. Murid Ling Tiansu menyusut dengan cepat. Dia mengepalkan tinjunya, yang tersembunyi di lengan panjangnya. Pembuluh darah biru menonjol, seolah-olah darah di dalamnya akan keluar dari pembuluh darah. Ling Xiaoyun menatap Ling Tiansu dengan penuh perhatian tanpa ekspresi apapun. Dia ada di sini untuk sebuah jawaban. Bab 965, Pergantian Peristiwa Tak Terduga, 2. Yun Feng berdiri di sana dan menatap Ling Xiaoyun sambil berpikir, sebelum dia menghela nafas. Tubuh Ling Tiansu menegang. Setelah waktu yang lama, bibirnya akhirnya bergerak dan suaranya menjadi lebih serak. Tidak ada alasan, tidak mengapa. Ling Xiaoyun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Baiklah, saya menerima jawaban Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah masuk ke dalam keluarga Ling lagi. Hati Ling Tiansu dipelintir dengan keras saat semacam rasa sakit yang pahit menyebar di hatinya. Itu bagus. Anak ini tidak akan masuk ke dalam keluarga Ling lagi dan tidak akan berhubungan dengan keluarga Ling lagi. Itu sudah cukup. Ini sudah cukup. Sekarang, tinggalkan keluarga Ling. Ling Tiansu menenangkan pikirannya dan berkata dengan dingin. Sudut mulut Ling Xiaoyun meringkuk mengejek. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, ekspresi Ling Tiansu berubah drastis. Dia meraih Ling Xiaoyun dengan tangannya yang besar dan menariknya ke belakang. Tubuh Ling Tiansu melindungi Ling Xiaoyun dengan kuat. Ling Tiansu menatap sudut di langit dengan keras dan berteriak. Siapa yang bersembunyi di sana secara diam-diam? Keluar! Teriakan Ling Tiansu menarik perhatian semua orang. Ratusan mata langsung menatap langit pada saat bersamaan. Tidak ada apa-apa di sana kecuali langit biru yang tak berujung. Putra ketiga dari keluarga Ling menatap kakaknya dengan curiga. Ling Tiansu mencibir dan tiba-tiba meremas udara. Ruang yang dia lihat tiba-tiba berputar dan robek dengan keras. Kulanyi dan Mu Changhai segera merasa bahwa Mo Changge sedang melihat ruang yang benar-benar terdistorsi di langit dalam-dalam, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ling Tiansu mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya, seolah-olah dia ingin merobek ruang sepenuhnya. Jika kamu tidak keluar, aku akan mencabik-cabikmu. Ling Tiansu meraung marah. Kekuatan spasial yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan sesosok tiba-tiba melompat keluar dari ruang yang terdistorsi. Semua orang terkejut. Cek, cek, cek. Kenapa kamu sangat marah? Aku baru saja tiba. Orang yang melompat keluar dari ruang terdistorsi berdiri di langit dengan santai. Anggota keluarga Ling semua terkejut. Yun Feng, yang berdiri di tempat latihan, langsung marah. Orang yang melayang di udara mengenakan jubah hitam, dan jubah itu disulam dengan pola misterius yang Yun Feng tidak bisa lebih mengenalnya. Orang yang mengambil jiwa leluhur, pria berkerudung, telah muncul lagi. Namun, pria ini mengenakan topeng di wajahnya. Fitur wajah topeng digambar dengan sangat aneh, membuat orang merasa tidak nyaman pada pandangan pertama. Pola itu, kata Mu Changhai dengan suara rendah. Wajah Kulanyi juga ditutupi dengan lapisan dingin. Sepertinya kita dalam masalah dengan keluarga Ling. Yun Feng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menggertakkan giginya dengan keras dan menekan amarah di hatinya saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sangat bagus, satu lagi datang. Bahkan jika targetnya kali ini tidak ada hubungannya dengan dia, dia harus ikut campur. Kamu siapa? Anda memasuki keluarga Ling tanpa izin. Ling Tiansu melihat sosok misterius di langit dan mengerutkan kening keras. Dia berdiri tegak dengan lapisan kemarahan di wajahnya. Seseorang menyerbu tempat ini. Para tetua dimensi tidak memperingatkannya. Bagaimana dia bisa masuk? Tuan Ling, apakah Anda bertanya-tanya kemana kedua orang tua itu pergi? Orang di udara berkata dengan provokatif, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku sudah berurusan dengan dua orang tua itu. Apa katamu? Ling Tiansu langsung marah. Anggota keluarga Ling juga terkejut setelah mendengar itu. Penatua dimensi sudah mati. Bagaimana itu mungkin? Kekuatan ruang keluar dari tubuh Ling Tiansu seperti pedang tajam. Pria yang mengenakan topeng mengayunkan tubuhnya dan tersenyum aneh saat dia menghindar. Tuan Ling, mengapa kita tidak bicara? Mungkin beberapa anggota keluarga Ling bisa bertahan. Mata hitam Ling Tiansu tiba-tiba menjadi gelap dan serangannya menjadi lebih kejam. Sementara dia menyerang dengan ganas,
dia membalik tangannya dan sebuah liontin giok muncul di tangannya. Ling Tiansu menghancurkannya dengan keras dan ruang di kejauhan segera terdistorsi dengan paksa. 3 kekuatan spasial yang kuat datang dari langit. Tetua 3 dimensi lainnya tiba. Ketika mereka melihat pria bertopeng yang muncul di depan mereka, ekspresi mereka semua menjadi dingin. Ling Tiansu juga melompat dan melayang ke langit. Pada saat yang sama, suaranya yang dalam menyebar ke setiap sudut area ini. Garis darah keluarga Ling, dengarkan. Tinggalkan tempat ini dengan cepat. Pria bertopeng itu tertawa dan jubah hitamnya tiba-tiba meringkuk. Tuan Ling, sudah terlambat. Ekspresi Ling Tiansu tidak berubah. Bahkan jika semua keturunan keluarga Ling mati di sini, kamu bisa melupakan untuk keluar hidup-hidup. Tetua 3 dimensi dan Ling Tiansu menyerang pria bertopeng itu bersama-sama. Tubuh pria bertopeng itu tampak membeku sesaat. Cek, betapa merepotkan. Aku harus mendapatkan sebanyak mungkin kemampuan keluarga Ling, dibandingkan dengan garis keturunan murahan itu. Aku lebih puas denganmu, Tuan Ling, atau anak itu. Diam, penyusup yang sombong, mati. 3 tetua spasial menyerang pada saat yang sama. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Jubah hitam di tubuhnya naik tanpa angin dan tawa arogannya menyebar ke seluruh ruang. Kecelakaan ini membuat keluarga Ling menjadi kacau. Kebanyakan orang di rumah keluarga Ling berkumpul di tempat latihan. Ketika Ling Tiansu memberi perintah, semua orang masih linglung. Tidak sampai munculnya 3 tetua dimensi dan pertempuran sengit di langit yang akhirnya disadari oleh anggota keluarga Ling. Tidak ada generasi muda dari keluarga Ling yang diizinkan untuk menyerang. Cepat pergi. Putra ketiga dari keluarga Ling tiba-tiba berteriak. Hal terpenting pada saat kritis ini adalah menjaga garis keturunan mereka. Semua generasi yang lebih tua dari keluarga Ling tinggal dan melawan penjajah. Sementara Ling Tiansu bertarung dengan sengit, putra ketiga dari keluarga Ling mengambil identitas pemimpin sementara. Di saat yang begitu kacau, apa yang dikatakan putra ketiga keluarga Ling membuat semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Pergi-pergi. Generasi yang lebih tua dari keluarga Ling bereaksi dalam sekejap dan segera melarikan diri dengan generasi yang lebih muda. Dan kelompok anak muda berdarah panas ini tampaknya keras kepala pada saat ini. Rasa keluarga yang terkubur jauh di dalam darah mereka benar-benar Kami tidak akan pergi. Semua orang muda berteriak. Generasi yang lebih tua segera tidak terlalu peduli. Mereka membuat anak-anak muda itu pingsan dan menyeret semua orang yang mereka bisa. Generasi yang lebih tua semua tahu dalam pikiran mereka bahwa tidak mungkin hanya ada satu orang yang menyerang kali ini, atau tuannya tidak akan memberikan perintah seperti itu. Keluarga Ling menghadapi krisis hidup dan mati. Bab 966, Pergantian Peristiwa Tak Terduga 3. Kau ingin pergi, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Pria bertopeng, yang tertawa terbahak-bahak di langit, tiba-tiba berteriak. Ling Tiansu dan tetua 3 dimensi tiba-tiba membeku. Distorsi dan getaran yang kuat muncul di 4 sudut langit dan 4 sosok lagi keluar. Keempat orang ini juga mengenakan topeng dan jubah hitam dengan pola aneh yang sama. Saat keempat pria berjubah hitam itu muncul, jubah hitam di tubuh pria bertopeng itu perlahan berkibar. Lengannya terentang dari jubah hitam, seolah-olah dia sedang membuat gerakan memeluk, dan mereka berempat dengan cepat menamparkan ruang dengan tangan mereka. Dengan bas, penghalang ruang tak terlihat terbentuk, dengan kuat menutupi area keluarga Ling ini. Kekuatan luar angkasa. Bagaimana Anda bisa menguasai kekuatan luar angkasa? Mata para tetua dimensi melebar ketika mereka melihat pemandangan ini. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kami mendapatkannya dengan cara yang sama seperti keluarga Ling mendapatkannya. Murid Ling Tiansu menyusut dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. 2 kekuatan ruang berkumpul dari tangannya dan menghantam penghalang ruang dengan keras. Retakan muncul di penghalang ruang. Pria bertopeng dan teman-temannya semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Ling Tiansu berkata dengan suara rendah, kamu hanya penipu. Pria bertopeng itu merasakan penghinaan Ling Tiansu dan segera berteriak dengan marah, lakukan. Jangan biarkan siapapun dari keluarga Ling pergi, kecuali orang di depanmu ini dan anak itu. Beraninya kamu. Ling Tiansu berteriak dengan marah saat dia bergegas ke depan. 3 tetua dimensi juga marah. Beraninya dia ingin menghancurkan keluarga Ling. Mereka tidak akan pernah mengizinkannya. Pertempuran sengit di langit menjadi panas. Dan di bawah deru pria bertopeng saat itu, jeritan terdengar di area yang disegel oleh penghalang ruang angkasa.
Kekuatan tak kasat mata dari pencekikan luar angkasa merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Meskipun garis keturunan keluarga Ling juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang, kemampuan persepsi mereka telah habis saat garis keturunan mereka berlanjut. Di bawah pencekikan sengit yang penuh dengan niat membunuh, tidak ada yang bisa bertahan. Mayat anggota keluarga Ling jatuh satu demi satu. Segera, rumah utama keluarga Ling berlumuran darah. Mereka yang melarikan diri dari rumah utama keluarga Ling juga tidak bisa lepas dari nasib kematian. Ling Tiansu mendengarkan jeritan anggota keluarga Ling dan bau darah yang kuat terus berdatangan. Kemarahan di hatinya bangkit lagi. Berhenti. Ling Tiansu meraung marah. Meskipun dia tahu nasib keluarga Ling di masa depan, selama dia adalah pemimpin keluarga, dia tidak akan membiarkan keluarga Ling berjalan menuju kehancuran sedemikian rupa. Pria bertopeng itu tertawa terbahak-bahak. Ling Tiansu sekarang 4 lawan 5. Kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk merasakan kekuatan ruang. Meskipun ada perbedaan, keuntungan dari angka menjadi lebih dan lebih jelas saat pertempuran berlangsung. Pria bertopeng itu meraih celah dan tiba-tiba meraih lengannya ke arah kepala Ling Tiansu. Ling Tiansu terkejut. Dia ingin berbalik, tetapi menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah dirusak. Jari pria bertopeng itu tiba-tiba menekuk dan hendak meraihnya dengan kuat. Pada saat ini, pergelangan tangannya didorong ke samping oleh kekuatan tak terlihat, dan kekuatan itu tidak berhenti. Itu langsung mengenai sudut topengnya. Retakan. Sebagian kecil dari bagian bawah topeng hancur. Saat sebagian kecil topeng itu terlepas, sebagian kulit pria itu juga terlihat. Pria bertopeng itu tiba-tiba mundur dan menatap sepasang mata hitam muda. Ling Tiansu memandang Ling Xiaoyun, yang berdiri di depannya, dan berteriak dengan marah, kembali ke sana. Ling Xiaoyun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di depan Ling Tiansu dengan tegas. Jangan salah paham. Aku tidak membantumu. Aku hanya tidak tahan dia menggertak kita dengan angka. Ling Tiansu membeku, tetapi pria bertopeng itu perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh topengnya, seolah-olah dia memastikan apakah itu benar-benar rusak. Ketika dia menemukan celah kecil itu, pria bertopeng itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, nak, kamu adalah orang yang aku butuhkan. Persepsi spasial seperti itu benar-benar membuat iri. Tanpa sepatah kata pun, Ling Tiansu bergegas melewati Ling Xiaoyun dan berkata dengan suara berat tanpa menoleh ke belakang, Ling Xiaoyun, jika kamu ingin menjadi pahlawan, jangan sampai ketahuan. Jangan membuatku memandang rendah dirimu. Ling Xiaoyun tertegun sejenak setelah mendengar itu. Kemudian, dia mendengus dingin dan tubuh mudanya juga maju. Namun, senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Jangan khawatir, Tuan Ling. Saya pasti akan membiarkan Anda berpikir tinggi tentang saya. Setelah mendengar itu, senyum akhirnya muncul di wajah Ling Tiansu yang tegang dan serius. Ayah dan anak itu berdiri berdampingan. Pria bertopeng itu tertawa terbahak-bahak. Andai saja keduanya bisa menjadi milikku. Ling Tiansu dan Ling Xiaoyun mencibir pada saat bersamaan. Mereka menggerakkan tangan mereka secara bersamaan. Kekuatan ruang dari yang tua dan yang muda bertabrakan, menciptakan percikan api. Jika Anda pikir Anda bisa, datang dan dapatkan. Pertempuran sengit di langit menjadi panas lagi. Kekuatan pria bertopeng, yang sangat bersemangat hingga hampir gila, tampaknya telah meningkat sampai batas tertentu. Bahkan 4 orang yang tampil di final stage pun ikut bangkit. Bahkan dengan partisipasi Ling Xiaoyun, Ling Tiansu masih merasa sulit, sementara pria bertopeng menjadi semakin nyaman. Yun Feng mengamati pertempuran sengit di langit dengan hati-hati. Kekuatan ruang versus kekuatan ruang, ini adalah pertempuran yang tidak bisa dia ikuti dengan mudah. Dia merasa bahwa pemahamannya tentang kekuatan ruang tidak cukup. Bahkan jika dia bergegas ke depan, dia pasti hanya akan menyebabkan masalah. Yao Guang Senior, Senior Yao Guang. Yun Feng mencoba memanggil Yao Guang dalam pikirannya. Setelah memanggilnya untuk waktu yang lama, suara lelah Yao Guang terdengar. Nak, ada apa? Yun Feng senang mendengar suara Yao Guang. Senior Yao Guang, keluarga Ling dalam masalah. Suara Yao Guang tiba-tiba menjadi sunyi. Pada akhirnya, dia berkata dengan tidak sabar, apa urusan keluarga Ling denganku? Yun Feng tercengang. Ling Xiaoyun diselamatkan oleh Yao Guang. Mengapa dia begitu dingin pada keluarga Ling? Yao Guang berkata dengan lelah,
Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak mengganggu bisnis keluarga Ling. Yun Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan melirik pertempuran sengit di langit. Tidak mungkin bagiku untuk menghindarinya. Situasinya tidak bagus, Feng Feng. Ling Tiansu tampaknya semakin berjuang. Kulanyi melihat ke langit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mu Changhai berkata sambil berpikir, meskipun Ling Xiaoyun memiliki kontrol ruang yang luar biasa, dia baru saja melepaskan kemampuan ini belum lama ini. Dia benar-benar baru dalam mengendalikan kekuatan luar angkasa. Bab 967, Yun Feng bergabung, 1. Yun Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Itu memang benar. Kekuatan ledakan Ling Xiaoyun memang kuat, tetapi kecepatan dan tekniknya jauh lebih rendah daripada yang lain. Dia belum menguasai kekuatannya. Yao Guang mendengus dingin. Saya hanya menyelamatkan anak itu saat itu karena dia sangat berbakat. Jika dia mengandalkan ini untuk melakukan apapun yang dia inginkan, dia pantas mati. Aku menyelamatkannya sekali. Aku tidak akan melakukannya lagi. Senior Yao Guang, Yun Feng tercengang. Dia akan mengatakan sesuatu ketika suara Yao Guang datang lagi. Kali ini, ada kebingungan yang jelas. Selain keluarga Ling, siapa lagi yang bisa menguasai kekuatan luar angkasa? Mata Yun Feng menjadi gelap. Sepertinya kamu benar. Yao Guang terdiam beberapa saat. Apa tujuan orang-orang ini? Yun Feng mencibir. Mereka akan menangkap orang yang memiliki sense of space terkuat dalam keluarga Ling. Yao Guang tiba-tiba tertawa. Tawanya yang tidak menyenangkan terus bergema di benak Yun Feng, yang membuat Yun Feng cemberut lagi. Beraninya mereka mengingini kemampuanku. Orang-orang ini cukup berani. Petik 2. Yao Guang memang terkait dengan keluarga Ling. Kemampuan dalam garis keturunan keluarga Ling berasal dari Yao Guang. Yun Feng hendak mengatakan sesuatu ketika suara Yao Guang datang lagi. Pasti tidak mungkin bagi saya untuk melakukan apapun. Kekuatanku belum pulih sama sekali. Namun, saya bisa memberi Anda beberapa panduan. Petik 2. Ark. Jeritan tiba-tiba datang dari langit. Yun Feng dan yang lainnya segera melihat ke atas dan melihat bahwa tubuh sesepuh dimensi terkoyak. Hahaha. Tawa pria bertopeng itu terdengar. 4 orang di sekitarnya yang juga mengenakan topeng tiba-tiba menekan tangan mereka, seolah-olah kendali mereka terhadap ruang di sekitar mereka menjadi lebih kuat. Wajah Ling Tiansu dan Ling Xiaoyun menjadi gelap. Dengan kematian seorang penatua dimensi, situasi mereka menjadi tidak menguntungkan lagi. Aku akan pergi membantu. Setelah mengatakan itu, Mu Changhai mengangguk pada Yun Feng. Yun Feng segera mengangguk. Mu Changhai sudah melompat dan bergabung dengan pertempuran di langit. Melihat Mu Changhai bergegas, pria bertopeng itu segera mengayunkan jubah hitam di tubuhnya dan kekuatan ruang yang tak terlihat bergegas menuju Mu Changhai dengan gila. Mu Changhai hanya tersenyum dingin saat cahaya melintas di mata abu-abunya dan kekuatan ruang yang tak terlihat terpental ke samping. Dia pikir Mu Changhai pada awalnya bukan apa-apa, tetapi apa yang terjadi saat itu sangat mengejutkan pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu menatap Mu Changhai dengan mantap. Ketika dia melihat mata abu-abunya, tubuh pria bertopeng itu tiba-tiba bergetar dan keempat pria bertopeng di sekitarnya juga bergetar hebat. Mata itu, pria bertopeng itu bergumam. Mu Changhai tersenyum dingin dan kekuatan ruang telah berayun tanpa ampun. Ling Tiansu dan Ling Xiaoyun tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mereka melihat Mu Changhai bergabung dalam pertempuran. Ling Tiansu berteriak keras, ini adalah urusan keluarga Ling. Saat Mu Changhai menyerang, kekuatan distorsi ruang yang kuat bergerak maju dengan kecepatan cahaya. Pria bertopeng itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan dipukul oleh kekuatan ini dengan keras, terbang mundur. Mu Changhai perlahan menarik tangannya dan tidak melihat ayah dan anak dari keluarga Ling. Dia hanya berkata tanpa ekspresi, saya tidak membantu keluarga Ling. Saya membantu Yun Feng. Petik 2. Ling Tiansu tertegun sejenak. Pada akhirnya, dia mengangkat sudut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ling Xiaoyun melihat ke bawah dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Changhai. Bahkan jika kamu bergabung dengan kami, peluang kami untuk menang tidak tinggi. Pihak lain tampaknya telah menyiapkan penghalang spasial yang sangat kuat. Di penghalang ini, persepsi spasial kita di tubuh kita akan ditekan secara misterius. Petik 2. Memang, kami hanya memiliki kesempatan 50% untuk menang. Jika kita bisa membunuh salah satu dari 4 orang itu, kita bisa membalikkan keadaan.
Ling Tiansu berkata dengan ekspresi serius. Pertempuran sengit ini juga membuatnya mengetahui beberapa detail di sisi pria bertopeng itu dan menemukan titik terobosan. Mu Changhai memandangi pria bertopeng yang berdiri di empat sudut. Memang seperti yang dikatakan ayah dan anak dari keluarga Ling. Begitu mereka menggunakan kekuatan ruang, mereka akan ditekan secara misterius. Tidak mungkin bagi mereka untuk menang di bawah situasi di mana kekuatan mereka tidak sama. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan sekarang adalah menghancurkan penghalang ruang ini. Kalau begitu bunuh saja salah satu dari mereka. Mata Mu Changhai tiba-tiba menjadi dingin. Tubuhnya terbang menuju salah satu dari mereka tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dengan tiba-tiba dan kekuatan ruang menghantam dengan keras tanpa ragu-ragu. Sudut mulut orang yang diserang meringkuk dan menunjukkan senyuman. Dia mengangkat tangannya sedikit dan kekuatan spasial yang kuat keluar dari tangan pria bertopeng itu pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan Mu Changhai. Mata Mu Changhai melebar dan tubuhnya dengan cepat mundur, menghindari akibat tabrakan. Penghalang ruang yang dibangun oleh keempat orang ini tampaknya melipat gandakan kekuatan ruang dari keempat orang ini 4 kali pada saat yang sama. Ling Tiansu tersenyum kecut dan mengulurkan tangan untuk mendukung Mu Changhai. Mu Changhai terdiam beberapa saat dan wajahnya muram. Kekuatan mereka berempat dikalikan 4 sekaligus. Tidak heran pihak Ling Tiansu telah ditekan. Dalam hal kekuatan individu, keempat orang ini sama sekali bukan tandingannya. Namun, itu adalah cerita yang berbeda jika mereka memiliki kekuatan 4 kali lipat pada saat yang bersamaan. Mu Changhai menatap mereka berempat lagi. Bagaimana dia bisa menembus kebuntuan ini dengan kekuatan 4 kali lipat pada saat yang bersamaan? Nak, apakah kamu tahu mengapa pihak Ling Tiansu berada dalam posisi pasif? Yao Guang bertanya perlahan. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Yao Guang masih ingin bertanya di saat seperti ini. Dia memang tidak peduli dengan hidup dan mati keluarga Ling. Senior Yao Guang, mohon berterus terang. Anda gadis kecil, Anda benar-benar tidak memberi saya rasa hormat sama sekali. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong dengan Yao Guang lagi. Situasi di langit tidak banyak berubah setelah Mu Changhai bergabung. Pasti ada yang salah. Kulanyi tiba-tiba melirik ke sudut dan menjadi dingin. Dia dengan cepat membisikkan sesuatu di telinga Yun Feng. Yun Feng tercengang. Kulanyi sudah melintas dan pergi, menghilang dari arena. Nak, apakah pria itu menemukan sesuatu? Yun Feng tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri. Memikirkan apa yang dikatakan Kulanyi padanya saat itu, dia masih tidak mempercayainya dalam pikirannya. Namun, karena Kulanyi berkata demikian, itu tidak mungkin salah. Senior Yao Guang, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Ling. Yun Feng, mengapa kamu berdiri di sini? Mu Changhai sudah naik untuk membantu. Apakah kamu tidak naik? Mo Changge akhirnya berjalan dengan santai. Dia telah berdiri di samping dan menonton untuk waktu yang lama. Dia tidak melakukan apa-apa sampai Kulanyi pergi. Karena Yun Feng dan Yao Guang telah berkomunikasi secara telepati, mereka tidak bersuara. Orang luar hanya melihat Yun Feng berdiri di sana sendirian tanpa berkata atau bergerak. Bab 968, Bab 968 Yun Feng bergabung 2. Siapa anak ini? Kata Yao Guang dengan marah, seolah dia tidak menyukai Mo Changge. Gadis kecil, mengapa semua anak di sekitarmu begitu menyebalkan? Yun Feng terdiam. Apa maksud Yao Guang? Dia melirik Mo Changge dengan mata hitamnya dan berkata, apa yang kamu lakukan saat itu? Aku akan melakukannya sekarang. Mo Changge tercengang. Dia mengangkat bahu. Saya hanya orang luar. Saya tentu tidak bisa mencampuri urusan orang lain. Selain itu, ini adalah urusan keluarga Ling. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Melihat Yun Feng mengabaikannya, Mo Changge tidak marah. Dia mengambil langkah lebih dekat dan berdiri di samping Yun Feng. Kamu, di sisi lain. Mengapa Anda tidak melakukan apa-apa begitu lama? Apakah kamu tidak tahu Ling Xiaoyun? Apakah Anda benar-benar tidak akan melakukan apapun tentang kecelakaan keluarga Ling? Petik 2. Yun Feng tertawa. Aku akan melakukan sesuatu jika itu perlu. Mata Mo Changge berkilauan. Dia tersenyum pada Yun Feng. Kamu berdiri di sini tanpa bergerak atau berbicara. Apa kau sedang berbicara dengan seseorang? Mata hitam Yun Feng berkilauan dingin, tapi Mo Changge tertawa terbahak-bahak.
Aku hanya bercanda. Apakah kamu serius? Apakah ada orang yang hidup di tubuhmu? Yun Feng mengangkat alisnya dan tidak menjelaskan apapun. Mo Changge juga tidak mengatakan apa-apa. Suara menghina Yao Guang datang. Anak ini benar-benar berisik. Senior Yao Guang, Anda dapat secara otomatis mengabaikan orang ini. Bagaimana tepatnya kita bisa memecahkan kebuntuan ini? Ini adalah pertanyaan yang paling dipedulikan Yun Feng di benaknya. Yao Guang tertawa terbahak-bahak. Mereka berempat bekerja sama untuk menciptakan semacam penghalang spasial. Saya harus mengatakan bahwa penghalang spasial ini sangat istimewa dan levelnya cukup tinggi. Petik 2. Wajah Yun Feng membeku. Yao Guang melanjutkan, penghalang ruang ini memiliki tingkat yang sangat tinggi. Itu disebut 4 kunci ruang. 4 kunci ruang. Yun Feng melafalkan nama ini di benaknya. Kekuatan ruang memang rumit dan kemampuan yang dikandungnya sangat komprehensif. 4 kunci ruang memiliki kemampuan khusus. Semua kemampuan, termasuk pertahanan, serangan, kekuatan, kecepatan, dan penindasan, akan dikalikan 4 kali selama orang yang membangun penghalang ruang ini tetap berada di dalamnya. Apa? Dikalikan 4 kali? Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Meskipun kekuatan keempat pria bertopeng itu tidak sekuat pria bertopeng itu sudah cukup menekan mereka berempat untuk menyerang bersama. Dan sekarang, mereka dikalikan 4 sekaligus. Kekuatannya telah diperluas ke tingkat yang luar biasa. Tidak heran pihak Ling Tiansu begitu pasif. Tidak heran partisipasi Mu Changhai tidak dapat mengubah situasi pertempuran sama sekali setelah kematian sesepuh dimensi. Jadi, entah itu bertahan atau menyerang, bisa dikatakan sempurna. Yun Feng dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah penghalang spasial yang agak kuat. Itu tidak akan mudah rusak dengan kekuatan 4 kali lipat. Selama penghalang ini tidak rusak, mereka hanya bisa menghadapi situasi kekalahan. Tidak ada teknik spasial yang sempurna. Teknik spasial yang dianggap sempurna, kuat, dan tidak dapat dihancurkan hanya berarti tidak ada yang menemukan kelemahannya. Suara arogan Yao Guang datang dengan keyakinan yang tak tertandingi. Ada kelemahan di 4 kunci ruang? Tanya Yun Feng dengan bingung. Yao Guang tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, semua teknik spasial memiliki kelemahan. Nak, kamu bisa mengalihkan semua kemampuan dengan 4. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Petik 2. Apa yang dikatakan Yao Guang membuat kepala Yun Feng yang awalnya kacau seketika menjadi jelas. Semua kemampuan dikalikan 4. Tidak peduli seberapa sempurna teknik ruang angkasa, ada kelemahannya. Dengan kata lain, kelemahannya juga dikalikan 4. Kelemahan 4 kunci ruang juga dikalikan 4. Kata Yun Feng saat Yao Guang tersenyum puas. Tidak buruk. Lalu apakah Anda tahu di mana kelemahan ini? Petik 2. Yun Feng mengangkat kepalanya lagi dan mengamati situasi di langit dengan hati-hati dengan mata hitamnya. Pria bertopeng yang dipukul oleh Mu Changhai saat itu berbalik lagi pada saat ini. Tatapan Yun Feng terkunci dengan kuat pada pria itu dan bibir merahnya perlahan meringkuk. Karena manfaat dari 4 ruang terkunci hanya efektif pada pencipta, itu berarti kelemahan ada pada dirinya. Yao Guang terdiam beberapa saat. Bocah, sayang sekali. Jika Anda memiliki kemampuan pemahaman Ling Xiaoyun, Anda akan melangkah lebih jauh dalam kekuatan ruang. Yun Feng tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak membutuhkan begitu banyak kemampuan. Jika itu bukan kemampuannya, dia tidak akan pernah memintanya. Kelemahannya memang pria bertopeng itu. Meskipun kelemahannya ada pada dia, kamu harus mengerti bahwa 4 orang yang membangun penghalang juga berfungsi sebagai sumber kekuatan spasialnya pada saat yang sama. Kalau begitu, masih sangat sulit untuk menyerangnya. Meskipun kelemahannya juga dikalikan 4, kesulitannya juga akan meningkat. Jika 4 kunci ruang bisa dipatahkan dengan mudah, itu tidak akan begitu terkenal. Memang sangat sulit untuk menyerangnya, tapi itu sangat mudah bagimu. Suara Yao Guang datang. Yun Feng tercengang lagi. Itu sangat mudah baginya. Bagaimana dia bisa menafsirkan itu? Baiklah, aku sudah cukup memberitahumu. Anda bisa mencari tahu sisanya sendiri. Jangan ganggu aku. Suara tidak sabar Yao Guang terdengar lagi. Kemudian, tidak peduli bagaimana Yun Feng memanggilnya, dia tidak menanggapi lagi. Petunjuk Yao Guang berakhir di sini. Yun Feng mengerutkan kening dengan erat. Tidak mungkin lebih mudah baginya, apa sebenarnya artinya ini? Di suatu tempat di Istana Naga, Yao Guang memejamkan matanya dengan malas.
Sebuah suara tua terdengar dengan senyum yang dalam. Kamu sangat jahat. Kenapa kau tidak menceritakan semuanya padanya? Yao Guang mendengus. Jika anak itu tidak bisa memikirkan jawabannya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Suara tua itu terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yao Guang memejamkan matanya dan tertidur lagi. Dia harus pulih. Meskipun dia telah melihat keluarga Ling, mereka terlalu mengecewakannya. Kekuatan garis keturunannya juga mengering. Yao Guang hanya bisa menghela nafas. Ini tidak dapat diubah. Jangan pikirkan itu. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Suara lama terdengar lagi. Sudut mulut Yao Guang melengkung dan istana naga kembali terdiam. Yun Feng, apa yang kamu pikirkan? Anda mengerutkan kening. Mo Changge menatap Yun Feng dengan mata bunga persiknya. Melihat alisnya akan berkerut, mau tak mau dia merasa sedikit khawatir. Yun Feng tidak menjawab. Dia hanya menatap langit dengan mata hitamnya. Kelemahan dari 4 kunci ruang, ada pada pria itu. Apa yang begitu mudah bagiku? Apa yang harus saya lakukan?